Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wirdasari. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Salah satu aspek penting dalam membentuk kepribadian anak yang tangguh, berempati, dan mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Sebelum kita bahas tentang metode pengembangan sosial emosional anak usia dini, kita coba kilas balik ya. Apa sih pengertian sosial emosional anak usia dini itu? Nah, secara ringkas, perkembangan sosial emosional anak itu adalah proses anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya, memahami dan mengelola emosi, serta mengembangkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Secara tidak langsung, perkembangan sosial emosional itu adalah proses di mana anak belajar mengenali, memahami, dan mengelola perasaan dirinya, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Dan aspek sosial ini pun meliputi berbagai aspek ya. Yang pertama adalah berbagi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, menjalin pertemanan. Bisa kita ringkas, aspek sosial ini meliputi kemampuan berinteraksi, berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Aspek emosional itu membahas tentang mengenali dan menamai emosi, menenangkan diri, mengelola kemarahan. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa aspek emosional ini mencakup kemampuan mengenali emosi sendiri dan orang lain, serta mengelola emosi secara tepat. Nah, perkembangan ini mendasar bagi keberhasilan akademik, kemandirian, dan kesehatan mental anak di masa depan. Dapat pula kita lihat di sini, tujuan pengembangan sosial emosional itu adalah untuk meningkatkan empati dan kerjasama, membentuk karakter positif, serta kesiapan sekolah dan kehidupan sosial. Dapat kita simpulkan ya, bahwa tujuan utama pengembangan sosial emosional pada anak usia dini itu adalah yang pertama, untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Yang kedua, membentuk sikap empati dan toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kerjasama dan tanggung jawab. Yang keempat, membantu anak mengelola emosi secara sehat. Serta yang terakhir itu adalah membiasakan perilaku prososial seperti menolong, memaafkan, dan berbagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti dari video ini, yaitu metode pengembangan sosial emosional. Kira-kira apa sih metode yang tepat digunakan untuk mengembangkan sosial emosional anak itu? Nah, yang pertama di sini ada metode bermain. Anak bisa diajak bermain peran atau role play ya, bermain kelompok, bermain bebas terstruktur. Nah, contoh permainan yang dapat dimainkan bersama dengan anak ini adalah dokter-dokteran, bermain tokoh-tokohan, bermain drama, atau bermain jual beli juga bisa nih. Terus tujuannya apa sih? Tujuan dari metode bermain ini adalah melatih kerjasama, rasa empati, dan pengenalan peran sosial. Selanjutnya ada metode bercerita dan mendongeng, atau lebih akrab kalau kita sapa dan kita sebut sebagai storytelling ya. Yang pertama di sini adalah guru dapat menyampaikan kisah yang memuat nilai sosial dan emosional. Bisa contohnya ini tentang persahabatan, tentang kejujuran, atau kisah tokoh yang mengelola amarah. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengembangkan pemahaman emosi dan nilai moral. Nah, yang ketiga atau yang C, ini adalah metode kegiatan kelompok atau group project. Anak bisa bekerja sama menyelesaikan tugas secara bersama-sama dengan temannya. Contohnya, membuat kolase bersama, membersihkan kelas bersama. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan gotong royong. Selanjutnya di sini ada metode keteladanan atau modeling.
Guru itu dapat memberikan contoh secara langsung kepada anak bagaimana perilaku sosial dan emosional yang baik. Contohnya saja ini guru meminta maaf. Walaupun kita adalah seorang guru, jangan sungkan untuk meminta maaf kepada anak ya. Karena di sini kita secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak tersebut. Ini juga menunjukkan rasa empati dan juga menyapa anak. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah anak meniru perilaku positif yang ada dari gurunya. Selanjutnya yang E atau yang kelima, ini ada metode kegiatan rutin dan kebiasaan positif. Nah, di sini bisa kita mengintegrasikan nilai sosial emosional dalam rutinitas harian. Contohnya apa? Contohnya kita dapat menyambut pagi dengan senyum, menyelesaikan konflik dengan diskusi. Nah, tujuan dari kegiatan rutin dan kebiasaan positif ini itu adalah membentuk karakter melalui konsistensi. Jadi kalau sudah terbiasa, itu anak akan terbiasa melakukan kegiatan yang positif tadi. Nah, yang terakhir itu adalah metode tanya jawab ya, reflektif. Yang pertama di sini kita sebagai guru itu dapat mengajak anak mengenali dan mengungkapkan perasaan. Jadi misalnya pagi-pagi ketika anak datang, nah boleh tuh kita buat poster ataupun stiker atau boleh flashcard tentang perasaan. Jadi pagi-pagi mereka bisa mengungkapkan kepada kita perasaan apa yang sedang mereka rasakan pada hari itu. Terus di sini contohnya dapat kita lakukan adalah kita bertanya kepada anak, contohnya ya, apa yang kamu rasakan saat tadi rebutan mainan? Nah, di sini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ada pojok emosi, jadwal refleksi, dan yang terakhir adalah memberi reward untuk perilaku prososial. Nah, kita bisa membuat pojok emosi nih di kelas. Terus membiasakan refleksi pagi. Apa yang kamu syukuri hari ini? Itu bisa menjadi pertanyaan mendasar kepada anak untuk kita menggali apa sih yang dirasakan oleh anak. Terus juga memberi reward untuk perilaku prososial. Misalnya dia mengembalikan mainan temannya dan juga dia membantu temannya, seperti itu. Nah, di sisi lain juga kita dapat melibatkan anak dalam pemecahan masalah. Jadi ketika ada konflik di kelas, bisa kita ajak anak untuk berunding dan berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang terakhir di sini bisa kita menyediakan waktu harian untuk diskusi sosial emosional kepada anak usia dini.